Pada kesempatan kali ini kami akan membahas episode 5 Jujutsu Kaisen Season 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode kali ini berjudul Gyokusetsu atau Premature Death, yang artinya mati muda. Scene dibuka pada tahun 2007 atau 1 tahun setelah insiden tersebut. Diperlihatkan Gojo, Geto, dan Shoko sedang melakukan tes pada Gojo. Di sini kekuatan Gojo yaitu Mugen atau Infinity atau tanpa batas sudah bisa ia aktifkan secara otomatis dan memilih objeknya secara otomatis juga. Contohnya benda berbahaya seperti pensil akan tertahan sedangkan penghapus tidak. Nah, sedangkan itu Geto terlihat kurang tidur dan kurusan. Ya, di sini ia mulai mikir aneh-aneh tentang prinsip hidupnya. Sejak hari itu Geto selalu menyalahkan dirinya sendiri akibat apa yang ia lihat hari itu. Bahkan prinsipnya untuk melindungi non-jujutsu mulai goyah. Hingga akhirnya keluarlah kalimat itu. Dasar keras sialan. Scene berganti di mana Geto duduk sendirian di sekolah dan didatangi oleh juniornya yaitu Haibara. Karena Haibara besok mau menjalani misi, ia diminta dibawakan oleh-oleh. Alih-alih ditanyakan apa, Geto memilih untuk manisan saja karena Gojo menyukai makanan manis. Dan juga ketika ia ditanya kesehariannya tentang jujutsu, Haibara menjawab, berjuang sekeras mungkin yang kubisa, itu rasanya memuaskan. Kemudian mereka kedatangan wanita asing yang menanyakan pada Geto, tipe wanita apa yang kamu sukai? Tapi Haibara yang menjawab, aku suka wanita yang makan banyak. Dan juga mengatakan santai saja Kak Geto, dia bukan orang jahat. Namun Geto malah ngesarkas, lalu kenapa kau masih duduk di sampingku? Itu artinya Geto menganggap dirinya udah menjadi orang jahat saat itu. Tapi ya, Haibara tak mengerti maksudnya, dan akhirnya Haibara pun pergi, dan meninggalkan wanita ini dan Geto. Dan diketahui bahwa dia adalah penyihir tingkat khusus Tsukumo Yuki. Hingga akhirnya Geto bisa menebaknya kalau dialah penyihir tingkat khusus tak berguna yang tidak pernah ikut dalam misi dan menjadi pengangguran di luar negeri. Ngagak banget liatnya. Tapi ya lanjut, Yuki menjelaskan kalau memang ia bertentangan dengan sekolah jujutsu karena ia lebih suka langsung ke akar masalahnya. Maksudnya adalah bukannya memburu roh kutukan tapi menciptakan dunia di mana roh kutukan itu tidak pernah ada. Ini membuat Geto kaget. Cerita dilanjutkan bahwa pada dasarnya roh kutukan tercipta dari kumpulan energi kutukan yang keluar dari tubuh manusia dan saling menyatu. Dan karena itu ada dua cara menciptakan dunia di mana roh kutukan tak terlahir. Yang pertama adalah menghapus semua energi kutukan manusia. Dan kedua adalah membuat manusia bisa mengendalikan energi kutukan mereka. Dan sebenarnya cara pertama itu ide yang bagus dan sudah ada contohnya, yaitu Sennin Toji atau Fushiguro Toji. Karena banyak kasus di mana pembatas surgawi menurunkan energi kutukan manusia hingga ke batas normal. Dan hanya dia satu-satunya di dunia yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Tak hanya itu, walaupun Toji tak memiliki energi kutukan, tapi dia bisa merasakan energi kutukan dengan pancar inderanya. Secara singkat, dia adalah manusia super. Ada kesempatan di mana Yuki ingin mempelajari Toji, namun sayangnya ia ditolak. Dan juga ia juga sudah mati, hingga sampel pembatas surgawi sangat sedikit atau tak bisa ia teliti lagi. Oh ya, saat itu Maki belum masuk sekolah ya, jadi Yuki belum tahu akan hal itu. Lanjut, karena hal ini Yuki pun fokus ke cara kedua, yaitu membuat manusia bisa mengendalikan energi kutukannya. Dan ada fakta yang diberikan bahwa para pengguna jujutsu tidak melahirkan roh kutukan loh. Tapi tentu saja ketika mereka mati, mereka tetap berubah menjadi roh kutukan. Nah, alasannya apa? Ternyata penyihir jujutsu itu mengeluarkan energi kutukan yang sangat sedikit sehingga mungkin inilah alasan kenapa penyihir jujutsu tidak melahirkan kutukan. Sedangkan non-jujutsu atau manusia biasa itu mengeluarkan energi kutukan yang banyak atau dengan kata lain tidak terkontrol, sehingga bisa melahirkan kutukan. Ya, secara singkat, jika semua manusia menjadi penyihir jujutsu, maka roh kutukan tak akan terlahir. Dan akhirnya Geto pun mengambil kesimpulan sendiri bahwa jika begitu, kenapa tidak membantai semua para non-penyihir jujutsu saja? Bukannya ditegur pemikiran Geto, si Yuki malah mengiyakan kalau itu juga bisa dilakukan, karena itu adalah salah satu cara paling mudah untuk dilakukan. Memaksa manusia beradaptasi terhadap lingkungan demi bisa bertahan hidup.
dan menjadi penyihir jujutsu. Dan mereka akhirnya pun berevolusi. Tapi akhirnya Yukita mau mengambil pilihan itu karena ia tidak segila itu. Dan akhirnya ia pun menanyakan Geto, apakah kamu sebenci itu pada pengguna non-jujutsu? Di sini Geto mulai senyum sedikit dan mulai menjawab bahwa ia tidak tahu. Ia merasa kalau penyihir ada untuk melindungi non-penyihir. Namun belakangan ini idealismenya yang selama ini ia terus pegang teguh mulai goyah. Sehingga ia tak bisa membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah. Dan Yuki membalas tidak ada yang benar. Ia pun memberikan contohnya pada Geto kalau ini adalah pemikiran kamu yang merendahkan non-jujutsu dan ini adalah kamu yang menolak pemikiran tersebut. Ya, Geto sama sekali belum menentukan pemikiran yang benar bagi dirinya dan pilihan yang harus ia mulai sekarang adalah membuat salah satunya menjadi pemikiran yang tepat. Alias Geto harus memilih mau jadi apa, tetap teguh dengan idealismenya atau jalan baru yang ia pikirkan. Nah, intinya kalian sudah tahu kan? Si Neng Yuki ini bisa-bisanya memberi pilihan begitu tanpa takut resiko jadi jahat. Aneh kan? Ya jujur sih pemikiran wanita memang ribet. Lanjut dah, admin lihat katanya Yuki pengangguran, tapi kok punya motor gede atau Harley Davidson sih? Nggak adil banget ya? Kerja apa dia? Ya intinya Yuki sudah mau pergi dan tak sempat ketemu dengan Gojo. Dan menjelaskan kalau ia tak perlu khawatir tentang Tuan Tengen karena ia sudah menemukan pengganti wadah plasma bintang yang baru. Scene pun berganti di mana Nanami dan Haibara diberi misi untuk menyucikan roh kutukan tingkat 2. Tapi kenyataannya itu adalah roh kutukan yang merupakan dewa di wilayah itu, alias roh kutukan tingkat 1. Terlihat Nanami sudah stres dan Haibara Yu temannya meninggal dunia akibat misi tersebut. Geto yang melihatnya pun mulai lagi nih dan semakin mantap dengan pemikirannya kalau jika ia tetap dengan idealismenya, ia hanya melihat tumpukan mayat-mayat temannya. Dan hari itu pun terjadi di mana ketika Geto diberikan misi di sebuah desa, ia menemukan dua anak gadis yang dikurung oleh manusia. Ya, gadis ini meresahkan warga desa tersebut karena mereka adalah pengguna jujutsu. Tapi Geto punya pemikiran berbeda. Ia justru malah membantai seluruh penduduk desa tersebut yang berjumlah 112 orang. Dan inilah awal mula pakaian jujutsu Geto copot, lebih tepatnya kancingnya, dan ditetapkan sebagai buronan dan akan dihukum mati atas perbuatannya yang membantai warga sipil. Bahkan menurut Pak Yaga, Geto juga membunuh kedua orang tuanya sendiri dan meninggalkan desanya. Membuat Gojo tidak percaya dan hanya, "Hah?" Suatu hari pun, Shoko bertemu dengan buronan yang dimaksud yaitu Geto. Tapi bukannya takut, Shoko malah biasa aja dan ngobrol santai. Bahkan Shoko menelpon Gojo bahwa Geto ada di sini, di Shinjuku. Setelah itu Gojo pun datang dan mereka pun bertemu di tengah jalan. Gojo pun menanyakan dan meminta penjelasan bahwa apa kau ingin membunuh semua orang selain penyihir jujutsu? Bahkan orang tuamu juga. Dan Geto pun menjawab, iya, bahkan orang tuaku, karena ia tak bisa mengistimewakan orang tertentu. Dan Gojo pun berteriak bahwa itu mustahil dilakukan, yaitu memusnahkan semua manusia. Tapi Geto berkata bahwa kenapa kau begitu angkuh, jika itu kau bisa melakukannya kan? Tapi alih-alih melakukannya, kau malah meyakinkan orang lain kalau itu tak bisa dilakukan. Dan Geto pun bertanya, apa kau yang terkuat karena kau Gojo Satoru, atau kau Gojo Satoru karena kau yang terkuat? Jadi, jika aku jadi kau, mungkin impian konyol itu akan terwujud. Dan ya, Geto sudah memutuskan jalan hidupnya. Gojo yang melihatnya pun ingin mengeluarkan teknik purple-nya, tapi tak ia lakukan. Dan akhirnya setelah hari itu, Gojo pun merenung karena telah kehilangan sahabatnya. Di hari yang sama, Geto pun berpakaian dan berada di tempat kelompok agama bintang. Ya, dia mengambil alih kelompok agama bintang ini bersama dengan dua anak kecil yang ia selamatkan dari desa sebelumnya. Di sini juga Geto mulai memperkenalkan dirinya dan akan menjadi ketua baru dari kelompok ini. Walaupun mayoritas banyak menolak, akhirnya Geto memilih jalan kekerasan dan otoriter dan bahkan membunuh orang sebagai contohnya. Ya, contohnya bukan kaleng-kaleng, yaitu Sonoda, orang yang sebelumnya diperlihatkan mengambil tubuh Riko. Dan hari itu pun Geto resmi menjadi pemimpin orang yang ia anggap kera tersebut. Lanjut, di mana Gojo menemui Megumi kecil yang saat itu masih anak SD kelas 1. Dan pertemuan mereka agak sedikit kocak di mana wajah Gojo terlihat tidak senang karena teringat bapaknya yang nyebelin.
Dan Gojo pun menceritakan tentang ayah Megumi padanya, tentang klan, bahkan ingin memberitahu nasib ayahnya yang telah dibunuh olehnya. Tapi sebelum mengetahui kondisi ayahnya yang sekarang, Megumi memilih untuk bodoh amat dengan ayahnya. Bahkan Ibu Sumiki juga sudah lama tak pulang, ia tidak peduli lagi. Artinya ia bersama kakak angkatnya yaitu Sumiki hanya hidup berdua di rumah tersebut. Dan langsung ke intinya, Gojo menanyakan apakah Megumi mau balik ke klan Zenin atau tidak. Dan jawaban Megumi adalah jika ia pergi ke sana apakah Sumiki bahagia. Dan jawaban Gojo adalah tidak, 100% tidak. Dan ya, dengan jawaban itu akhirnya Gojo akan mengurus semuanya dan menjadikan Megumi sebagai anak didiknya. Hari pun berganti pada tahun 2018 di mana Gojo sudah jadi guru dan terlihat tertidur di dalam ruangan dan dibangunkan oleh ketiga muridnya yaitu Yuji, Nobara, dan Megumi. Sepertinya Gojo baru saja memimpikan masa lalunya tersebut sambil senyum-senyum dan bersambung. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode 5 Jujutsu Kaisen Season 2-nya ya. Kita tunggu lagi untuk next episode di minggu depan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.